Halo Zul, hai Mystic, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video edisi The Mystic Pet kali ini saya akan membahas satu video. Nanti kalian bisa cari di YouTube. Ini video tentang proses interogasi pihak militer Amerika pada sosok alien. Kenapa saya membahas video ini? Karena ini ada kaitan dengan video saya sebelumnya tentang multidimensi. Tidak hanya itu, ada banyak jawaban dari alien ini yang terkait dengan proses spiritualitas. Ada di situ disinggung tentang penciptaan, asal muasal semesta, tentang Tuhan, tentang apa itu hidup, tentang apa itu kematian. Saya hanya fokus membahas apa yang disampaikan. Saya tidak membahas keaslian video ini, asli atau rekayasa. Kenapa? Karena kita belajar spiritualitas, apapun yang berwujud, apapun yang sifatnya materi, itu selalu berubah dan bisa dimanipulasi. Tapi satu hal, yang namanya pesan itu abadi. Oke, seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Saya pernah ceritakan di salah satu video saya, pengalaman ketemu tuyul. Itu sangat menakutkan dan saya sempat ngompol karena pengalaman itu. Tapi 20 tahun kemudian saya baru tahu. Ketika saya menemukan sebuah e-book ya, ini dari militer Rusia yang membahas berbagai jenis ras alien. Nah, setelah membuka buku itu, saya baru merasa apa yang dulu saya sangka, kalau saya anggap itu tuyul, ternyata itu salah satu ras alien. Dan setelah itu, saya mencoba menghubungi lagi. Dan saya katakan, semua yang saya dapat itu proses belajarnya dari sebuah bentuk koneksi lewat meditasi atau yang sering saya beri istilah kalau di luar itu channeling. Demikian pula video yang kemarin, pertama kali semua saya dapatkan dari dialog. Orang mungkin familiar dengan Anunnaki, ya itu adalah ras alien. Tidak hanya satu pihak, tidak satu sosok, banyak. Dan sebetulnya itu terkait dengan banyak cerita, mitos tentang roh gaib, tentang jin, tentang berbagai macam dari setiap tradisi bangsa itu sebetulnya ada kaitan dengan alien. Okay, we're recording. State planet of origin? Okay, yesterday you told us you traveled, and I quote, thousands of light years to get here. Yes. Oke, jadi kalian bisa cari video interogasi ini. Saya juga akan berikan link di deskripsi video. Ada dua proses interogasi, saya tidak tahu itu alien yang sama atau beda. Tapi sedikit memberi gambaran kalian. Kenapa saya memberi istilah meditasi mistik? Jadi apapun yang saya dapatkan pemahaman itu ya dari proses kontak. Di awal-awal kontak itu visual. Tapi belakangan untuk sebuah kondisi yang lebih bisa mentransmisikan pesan, semua kontaknya itu sifatnya seperti telepati. Kenapa? Karena seperti kalian berhadapan dengan sosok yang tadinya tidak kalian perkirakan, itu bisa mengganggu relaksasi. Dan akhirnya malah justru transmisi pesannya tidak optimal. Seperti kebanyakan orang takut melihat hantu, demikian pula saya. Tapi mungkin karena terbiasa, jadi prosesnya tidak lagi mengagetkan. Di situ saya dijelaskan banyak hal, seperti juga yang saya bagikan di Bermain Jiwa. Kenapa dulu saya melihat cahaya, masuk terowongan cahaya, sensasi badan membesar, kenapa kesemutan, ya itu adalah proses koneksi. Saya coba ambil transkrip dari video tersebut, lalu saya terjemahkan dengan mesin ya. Jadi kalau terjemahnya agak aneh, mohon dimaklumi. Oke, yang pertama saya akan bagi per topik ya. Pertanyaan pertama ini terkait perjalanan antar waktu. Ini dialog ya. Kami merekam, kemudian ditanya, planet, negara, atau asal, bumi. Kemarin kamu, alien, mengatakan bepergian ribuan tahun cahaya untuk sampai ke bumi.
Si alien kemudian menjawab, ya, itu adalah kebenaran. Saya dari bumi, saya dari masa depanmu. Melakukan perjalanan waktu artinya melakukan perjalanan juga seperti perjalanan antar ruang. Kalau di internet mungkin kalian bisa juga cari offset spatial divergence. Secara fisika mungkin ada banyak versi penjelasan. Kemudian di sini ditanya si interrogatornya, oh saya berarti menangkap alien yang mengambil alih masa depan manusia. Si alien menjawab, tidak. Oke, saya akan bahas tentang perjalanan antar waktu. Sebisa mungkin dari apa yang dulu saya ingat. Jadi kenapa video ini saya ingin bahas? Karena apakah itu rekayasa atau asli? Saya tidak berkompeten di sana. Tapi tentang pesan, ini rasanya tidak asing karena saya sering menjalin koneksi. Dan apa yang disampaikan ini secara esensi itu sama dengan apa yang saya terima. Oke, penjelasan tentang perjalanan antar waktu. Jadi secara sederhana, ini terkait dengan eksistensi. Kalau ada pertanyaan, kamu itu tubuh yang menghasilkan pikiran atau kamu pikiran yang menempati tubuh? Apa maksudnya? Jadi kalau penjelasan di luar, sisi materialitas, manusia sebagai makhluk fisik, pikiran kita dihasilkan oleh otak. Ini yang saya maksud, apakah kamu tubuh yang memproduksi pikiran? Di sisi yang lain, dari sisi pandang spiritualitas yang saya coba pahami, eksistensi saya itu ada karena pikiran. Ini yang sering saya singgung di video. Kalau kamu mimpi, wujudmu itu apa? Jadi saya hanyalah sebuah aktivitas pikiran yang menempati tubuh. Nah, poinnya di sini adalah ketika kamu dalam wujud fisik, kamu melakukan perjalanan itu menempuh jarak ruang dan di situ kamu terikat waktu. Di sisi yang lain, ketika kita memahami bahwa kita adalah aktivitas pikiran, fenomena ini yang saya dijelaskan ketika kamu mimpi, kamu melakukan perjalanan waktu. Bisa ke masa depan, ke masa lalu. Tapi kan pertanyaannya, apakah itu nyata? Nah, itu sebabnya banyak misalnya yang mengalami fenomena saya mimpi kok kejadian. Jadi yang membedakan pada kondisi ini, si interrogator atau sisi manusianya, pemahaman ruangnya itu sifatnya materi. Di sisi alien, pemahaman ruang itu sendiri adalah energi, gelombang. Nah, yang membedakan adalah kita belum bisa melakukan perjalanan antar waktu. Si alien ini sudah bisa. Saya punya sedikit alasan percaya ketika kalian bisa cari tentang holographic universe. Ini bisa dicari di situs resminya CIA, riset terkait hal itu. Jadi dalam realitas yang sifatnya saya katakan maya, itu adalah seperti cahaya, gelombang. Si alien ini bisa berpindah-pindah hanya mengubah gelombang. Mengubah gelombang berarti mengubah medan energi di sekitarnya. Itu sebabnya mereka bisa melakukan perjalanan cepat kilat. Nah, ini mulai dijelaskan oleh misalnya orang CIA juga. Kalian bisa cari Louis Elizondo yang menjelaskan secara sederhana. Kalau kita mungkin punya pesawat itu masih belum bisa mengatasi hambatan. Nah, si alien ini dia bisa memanipulasi medan energi, materi di sekitarnya. Jadi katakanlah seperti kapal selam, kalau kita jalan, kamu jalan di air, itu kan berat. Nah, si alien ini bisa mengubah airnya itu menjadi, kalau Louis Elizondo ini mengatakan seperti margarin, seperti mentega. Jadi dia seperti tidak terhambat. Nah, dulu saya dijelaskan pemahaman akan cahaya, terang. Itu bukan terang atau gelap. Jadi setiap spektrum cahaya, getarannya itu, ketika kalian melihat api yang suhunya rendah, warnanya kuning, orange. Makin panas lagi, hijau, biru. Jadi ini sama dengan kita belajar aura. Getaran kita, itu kita tangkap secara persepsi, itu adalah warna tadi. Setiap warna punya getaran sendiri. Itu kenapa kalian melihat banyak warna ketika meditasi. Nah, belakangan juga tahun 2021 kalau tidak salah, ilmuwan mulai menemukan bahwa perjalanan antar waktu itu mungkin. Karena ditemukan ada sebuah wormhole atau lubang cacing yang katakan kalau kita melalui wormhole ini, efek gravitasinya itu tidak terlalu tinggi. Karena seperti pilot pun dia harus latihan ya. Sampai kita kalau tidak salah itu sampai 10G itu gravitasi kita itu masih bisa bertahan. Pilot itu dilatih di atas 5G gravitasi itu supaya masih terjaga walaupun itu dibantu dengan alat ya. Artinya secara teori kita bisa melakukan perjalanan antar waktu dan sekarang baru dibuat
versi simulasi wormhole-nya. Lalu berikutnya tentang si alien ini dari masa depan masuk ke realitas kita. Jadi ketika kita mulai berpikir dari sisi bahwa semua realitas ini sifatnya holografik ya, hologram seperti mimpi. Ya sama halnya seperti kita main game, ada game yang dikatakan RPG, role play game, itu kita mainkan peran, jalan-jalan. Satu contoh misalnya kamu mainkan game itu sampai pada tahap tertentu kamu berhenti dan kamu save, kamu simpan. Lalu game ini dilanjutkan temanmu, dia masuk sampai berapa tahap berikutnya. Jadi gambaran semesta itu adalah data yang disimulasikan. Ada yang berjalan mungkin sudah sampai ribuan tahun, jutaan tahun, ada yang istilahnya versi masih 2000 tahun, belasan ribu tahun. Ini terkait dengan apa yang kemarin saya singgung di video saya sebelumnya tentang many world interaction atau semesta ini paralel dan satu sama lain bisa saling berinteraksi. Nah, seperti ini kasusnya. Jadi, saya dulu pernah jelaskan di awal-awal kenapa ketika saya mengalami, orang menyebut ini proyeksi astral atau meraga sukma, kamu masuk ke alam lain, melihat ada makhluk lain, mungkin sama, mungkin aneh, tapi sepertinya makhluk itu tidak melihat kehadiranmu. Oke. Jadi ini artinya realitasnya sudah paralel tapi tidak bersinggungan. Di situ pula saya dijelaskan ketika kamu mulai masuk pengalaman ke dimensi lain dan bisa berinteraksi. Nah, kejadiannya sama seperti si alien yang ditangkap ini, dia masuk ke dimensi kita manusia. Jadi itu kenapa pengalaman saya dulu seperti ada yang menjaga, istilahnya, yang melarang saya masuk. Ini pengalaman yang sudah sangat lama. Saya pikir dulu hanya khayalan. Tapi apa yang saya tangkap dari penjelasan seperti itu. Satu saat kamu bisa menjadi hantu buat alien lain. Demikian pula alien ini jadi makhluk pendatang di bumi ini. Oke, jadi kasusnya sama dengan pendaki yang hilang masuk ke perkampungan tertentu, hilang dari realitas kita. Hal ini juga yang terjadi. Lalu berikutnya, pertanyaan, berarti apakah si alien ini mengambil alih masa depan? Jawabannya tidak. Jadi seperti game tadi, semua punya relnya masing-masing. Ini yang saya singgung di video saya tentang dunia paralel. Saya dengan teman saya pun punya realitas atau alam semesta yang berbeda. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, jadi kamu manusia, jadi alien ini adalah evolusi, pencabangan. Nah, saya diceritakan bahwa kenapa dulu kan kalau kita belajar di sekolah ada Homo Neanderthal, kita Homo sapien, tiba-tiba terputus. Ya ceritanya seperti itu. Realitas ini bisa berganti setiap saat hanya dalam kedipan mata. Kenapa dinosaurus tiba-tiba hilang? Tapi pada satu waktu seperti di Angkor Wat ada gambaran bersama antara manusia dan dinosaurus. Lalu pertanyaan berikutnya ke alien. Jadi apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Alien menjawab, mengamati. Sejak bukti dihancurkan. Bagaimana perang nuklir? Jumlah kecil selamat, nenek moyang kita. Apa arti dialog ini? Jadi realitas itu banyak skenario tanpa batas. Nah, yang dimaksud sejak bukti dihancurkan, ini adalah pergantian setiap kali ada babak game baru atau peradaban baru. Maka semua sistem berubah, bahasanya berubah, penanggalannya berubah, keilmuannya juga berubah. Dan itu seperti diajak ulang. Makanya saya diceritakan kenapa kita di Asia misalnya, kemudian dengan yang di Eropa ada suku kata yang sama. Jadi seperti itu realitas. Tidak ada hubungannya dengan kamu keturunan mana, asli mana. Tidak ada batasnya. Nah, alien ini adalah versi yang selamat. Dia melanjutkan ceritanya. Mungkin kita yang di skenario yang tidak selamat. Jadi mengulang. Satu waktu saya diceritakan, kalau kamu mau tahu seperti apa level kesadaranmu, level gamemu, ini kaitannya dengan surga neraka juga. Kesulitan orang kan memahami semua itu secara material. Surga itu seperti tempat, neraka juga seperti tempat. Padahal semua adalah simulasi. Jadi saya diberitahu kalau kamu melihat sejarahmu banyak perang yang berulang-ulang, artinya kamu masih di skenario yang belum melampaui. Jadi kamu ada di neraka. Ya, jadi kita melihat perang itu selalu berulang, bahkan ada periode-periode waktunya. Seperti itu. Jadi di situ pula saya dijelaskan kalau kita ingin mengalami dunia yang damai, kita tidak bisa mendamaikan dunia. Tapi kita membentuk sendiri game kita. Ini yang istilahnya di luar spiritual ascension ya, kenaikan frekuensi. Jadi setiap orang itu punya gamenya sendiri-sendiri. Kamu memutuskan sendiri, apakah bertahan di neraka penuh perang, penderitaan, atau nanti kamu istilahnya
di kondisi yang lebih baik, penuh kedamaian, di surga, atau nirwana, dan sebagainya. Jadi jawaban si alien kenapa dia mengamati, kalau di luar ada istilah The Watcher ya. Ada juga istilah di sisi hantu-hantu mitos itu gatekeeper, penjaga portal. Di sini kita mengenal istilah danyang, penjaga. Nah, sebetulnya ini adalah bentuk interaksi antar dimensi. Lalu interogasi berikutnya terkait topik pemahaman akan waktu. Di sini si interrogator bertanya, bagaimana kalau sekarang fokus pada waktu Anda, waktu alien? Si alien sudah menjawab, Anda tidak mampu menerima atau memahami tentang perjalanan waktu. Nah, di sini si alien mencoba menjelaskan tentang asal-usul alam semesta. Apa yang kita ketahui tentang hidup itu sendiri. Nah, ada dua hal yang berbeda di sini. Nature itu saya cari di internet terjemahnya adalah bisa alam, bisa semesta, atau apapun ciptaan Tuhan. Tapi ada terjemahan lain yang dikatakan sifat atau pembawaan. Jadi di sini ada gap ya. Pemahaman akan alam atau dimensi, ini yang saya juga dijelaskan. Kita berhenti di level pemahaman yang sifatnya fisik. Padahal kalau kita bicara dari sisi kesadaran, alam itu adalah di mana kita meletakkan kesadaran. Jadi semua adalah aktivitas pikiran. Ketika kita bermimpi, itu kita di alam mimpi. Ketika kamu duduk di satu tempat dan pikiranmu melamun, artinya kamu berada dalam lamunanmu. Nah, poin berikutnya ketika ditanya si alien, apakah kamu tahu artinya hidup? Di sini alien membedakan antara arti atau makna dan nature atau alam tadi. Jadi arti hidup, makna hidup itu adalah sesuatu dari persepsi atau anggapan kita pada satu hal yang kita indrai. Tapi kalau yang dikatakan nature atau alam, di sini si alien menjelaskan itu adalah sebuah realitas objektif. Nah, ini terkait pemahaman akan kesadaran murni atau keterjagaan, kekosongan, sama. Jadi kita itu seperti katakanlah ada di gedung bioskop. Filmnya belum diputar, layarnya ada. Realitas semacam itu, hanya bioskopnya ada dalam pikiran kita. Tuhan itu cahayanya, Tuhan itu juga datanya. Individualitas kita yang dikatakan kita sadar itu adanya aku. Jadi aku dalam kesadaran murni itu hanya berhenti pada kemampuan mengetahui sesuatu. Nah, setelah itu pilihan kita apakah mempercayai atau tidak itu adalah ranah kita sebagai manusia. Ya, jadi layarnya itu ada dalam pikiran kita. Semua kejadian paralel saat ini ada, masa depan, masa lalu. Seperti kita melihat layar handphone, kamu mau memutar film masa lalu atau masa depan, waktu hanya ada saat kamu tampilkan di layar. Padahal, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, semua aktivitas pergerakan energi, gelombang elektron itu sendiri tidak terikat ruang waktu. Penjelasan sederhana seperti siaran televisi, ada banyak televisi tanpa batas, setiap saat itu selalu melakukan siaran. Hanya mana yang kamu subscribe, kamu pilih channelnya. Lalu dialog berikutnya, si alien ditanya, jadi Anda tahu bagaimana alam semesta diciptakan? Si alien menjawab, iya. Lalu pertanyaan berikutnya, jadi Anda sudah melihat Tuhan? Nah, ini poin penting penjelasan akan Tuhan. Jawaban si alien, kami berevolusi melewati kebutuhan akan tahayul, kebutuhan akan Tuhan dan mitos lainnya. Si interrogator mengatakan, jelaskan, terangi kami, iluminasi kami. Apa yang terjadi ketika kita mati? Nah, saya akan fokus pada kata kebutuhan. Jadi ketika kita sadar ada aktivitas pikiran, kita bisa bertanya. Dan secara naluri manusia itu butuh kepastian. Logika itu menuntut kepastian, mencari jawaban. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah seperti dulu ketika ada orang sakit tiba-tiba. Karena kita belum bisa mengetahui, lalu kita menganggap, oh ini diganggu makhluk halus. Tapi semakin kita mengobservasi, semakin belajar, kita akhirnya menemukan dengan teknologi, oh ternyata yang kemarin sakit tiba-tiba panas itu terinfeksi virus. Jadi yang dimaksud alien itu semacam itu. Kita tidak akan bisa memahami Tuhan tanpa penggambaran. Jadi pasti di awal-awal pikiran itu selalu memenuhi kita dengan jawaban. Dan ini ada dalam sejarah manusia. Nah, alien ini
dia sudah melampaui ke depan, mungkin ratusan ribuan tahun, dia sudah bisa mendapatkan banyak jawaban. Jadi berbeda dengan sisi pandang kita. Jadi ceritanya dulu saya selalu dijelaskan, Tuhan itu kesadaran. Karena kesadaran kamu bisa berpikir. Jadi Tuhan itu bukan apa yang kamu bisa pikirkan. Kalau istilah agama, prasangka. Artinya kamu menciptakan Tuhan. Jadi kalau di sisi alien, di dimensi mereka, Tuhan tidak ada kepercayaan akan Tuhan. Karena kesadaran itu sendiri adalah Tuhan. Di luar itu tidak ada. Jadi apa yang dialami si interrogator ini juga dulu yang saya alami ketika berdialog dengan banyak entitas. Topik berikutnya tentang kematian. Si alien ditanya, apa yang terjadi ketika kita mati? Jawabannya, kematian adalah konstruksi manusia. Itu tidak ada. Anda akan mengalami dan telah mengalami. Setiap contoh dari apa yang disebut kehidupan, kamu, saya, mereka, kami adalah contoh dari kehidupan yang sama, dipisahkan oleh apa yang Anda sebut sebagai kematian. Nah, di sini saya pernah dijelaskan, ini juga yang saya bagikan dengan fase meditasi mistik. Jadi, di ajaran agama ada penjelasan, ada dua kepercayaan besar setelah kita mati. Yang satu percaya akan dilahirkan kembali, reinkarnasi. Kemudian satunya juga melanjutkan, entah ke surga atau neraka. Nah, keduanya ini sama menyatakan bahwa kematian bukan akhir. Jadi kematian adalah konstruksi manusia. Ini untuk level dimensi kita. Saya pernah cerita di video yang lain bahwa di dimensi yang berbeda, yang lebih tinggi, tidak ada kematian, tidak lagi berkembang biak. Jadi kalau sudah sampai ke sana, ini sulit. Saya sulit memahami karena keterbatasan. Sebuah realitas yang sudah sangat berbeda. Jadi setiap saat kita itu mati, ada jeda. Sama halnya kematian dan kondisi kita tidur pulas. Tidak ada yang tahu kamu di mana. Jadi kalau kita percaya kita mati, meninggal itu beralih alam. Ini yang kalian alami juga ketika meditasi melewati kekosongan. Nah, poin yang paling susah memang ada di sini. Paling tidak harus mengalami satu kondisi kesadaran keempat. Ini yang saya jelaskan. Kamu tidak tertidur, kamu juga tidak bermimpi, kamu terjaga tapi kamu tahu tertidur. Jadi tanpa mengalami kekosongan, ini akan sulit dipahami. Misalnya saya bertanya ke kalian, kalau misalnya sekarang ini kamu bermimpi dan kamu tidak bangun, kamu tidak akan tahu bahwa hidup ini seperti mimpi. Katakanlah sekarang misalnya, saya tahu saya waktu bangun, oke? Bagaimana kalau kamu bangun pun dalam mimpi? Karena bagaimana membedakan kondisi terjaga dan bermimpi ini tidak akan bisa dipahami tanpa kondisi kesadaran keempat, kosongan tadi. Maka proses bagaimana kita berpindah secara alam, ini hanya bisa kita proses sekarang di dimensi kita dengan mengubah frekuensi getaran kita. Karena pikiran adalah cahaya. Cahaya itu yang mengiluminasi. Frekuensi tertentu kita bisa melihat tembus, ya, seperti sinar ronsen. Frekuensi mata kita biasa masih sangat terbatas. Jadi penjelasannya semacam itu. Maka ketika kalian itu menyebut kamu, saya, mereka, ini hanya terpisah oleh kematian. Dan mati itu sendiri, ini yang dikatakan kekosongan. Yang membedakan tidur dan mati permanen itu hanyalah kalau kamu tidur, kamu bangunnya pada tubuh yang sama. Kalau kamu meninggal permanen, kamu tidak tahu. Tapi secara sains, kamu tetap ada. Karena energi itu tidak bisa dimusnahkan, selalu ada. Jadi inilah yang saya maksud kita belajar secara spiritualitas. Dialog berikutnya, jadi biarkan saya meluruskan ini masih membingungkan. Tidak ada kematian dan kita semua mengalami kehidupan satu sama lain. Jawaban alien intinya iya. Jadi bagaimana alam semesta diciptakan dan mengapa itu dibuat dengan sangat sempurna untuk kita? Jawaban si alien, ada jumlah alam semesta yang tak terbatas, masing-masing dengan sifat fisik yang berbeda. Hampir semua tidak mendukung kehidupan seperti yang kamu tahu. Kami di alam semesta yang mendukung apa yang disebut sebagai kehidupan. Apa maksud dialog ini? Jadi dulu saya dijelaskan bahwa semua adalah getaran. Semua selalu bergerak, artinya tidak ada barang mati. Dan kalau di video yang sebelumnya saya singgung elektron itu sendiri punya kecerdasan, artinya setiap apapun wujud itu punya kecerdasan. Jadi saya dijelaskan bahwa planet itu hidup, planet juga berkembang biak, galaksi juga semacam itu, maka ada Big Bang,
ada kiamat. Semua hanyalah episode simulasi atau gamenya supaya kita punya pengalaman, punya cerita yang kita kembangkan terus untuk meningkatkan level kesadaran. Jadi saya pernah ceritakan bahwa bumi itu sendiri adalah satu prestasi. Jadi tidak selalu seperti kita bertumbuh, planet itu juga bertumbuh. Maka ada planet yang menopang kehidupan, artinya ada planet yang bisa didiami, ada juga yang tidak. Jadi seperti bumi ini mengkiamatkan dirinya, mengubah kutubnya, itu juga seperti siklus patah tumbuh hilang berganti. Dan setiap sifat yang hidup itu mempertahankan geraknya. Ini ada dalam teori Newton kalau tidak salah. Kita pengen bertahan hidup, bumi pun ingin bertahan hidup. Maka bencana alam, gempa dan sebagainya adalah siklus, memelihara keseimbangannya. Lalu dialog yang berikutnya. Jadi mengapa kita menghancurkan diri kita dengan perang nuklir? Jawabannya adalah dogma. Bisakah Anda lebih spesifik? Si Allen ditanya. Dogma, politik, dan agama. Dikatakan di sini, ini adalah akar dari semua konflik besar spesies Anda. Di abad berikutnya, akses ke senjata pemusnah massal ini bisa terjadi pada satu bentuk pemerintahan yang dijalankan dengan dogma. Ya, jadi ini yang tadi saya sempat jelaskan bahwa kita masih dalam satu level saat ini. Perang itu selalu datang dan pergi, hanya berganti cerita. Maka cerita wayang perang itu pun dulu nyata pada masa itu. Dan jejak-jejak perang, jejak radiasi nuklir itu juga ditemukan. Kehancuran demi kehancuran itu tadi seperti pernyataan Alien, kebutuhan. Bagaimana kita belajar welas asih, cinta kasih, itu juga ketika kita sadar memutuskan sendiri meninggalkan perang. Ya, jadi kesadaran berbeda dengan doktrin atau perintah. Kesadaran itu harus dari diri kita sendiri yang memutuskan. Lalu pertanyaan berikutnya ini terkait moralitas. Jadi si interrogator tadi bingung tentang Tuhan, tentang kematian, tentang hidup. Kalau Alien itu tidak punya atau tidak lagi membutuhkan Tuhan, lalu apa standar moralitasnya? Si Alien menjawab, sederhana, belas kasih, welas asih, compassion, dan bukti. Jadi ini dulu yang saya juga dapat. Prinsipnya pergerakan hidup dua kutub, digerakkan oleh cinta dan ketakutan. Apapun yang didorong oleh ketakutan, itu efeknya pasti kematian. Jadi seperti kita membenci orang, membenci pihak tertentu, membenci Cina, membenci Yahudi, membenci apapun lah. Semua kebencian menimbulkan perang dan berakhir kematian. Kita hidup dalam sebuah society, masyarakat yang digerakkan oleh ketakutan. Kalau kamu tidak sekolah, kamu tidak akan bisa kerja, kamu tidak bisa bertahan hidup. Kalau kamu tidak menabung, kamu tidak akan punya hari tua yang aman, ketakutan. Dan di situ juga saya dijelaskan bahwa seperti magnetisme, cinta itu menyatukan dan menghidupkan. Kalau kita menyukai lawan jenis, kita menikah, kita menciptakan kehidupan. Demikian pula sampai ke level planet. Tabrakan Big Bang jadi galaksi. Meteor yang jatuh, hujan asteroid itu menciptakan kehidupan. Jadi semua itu bertumbuh berkembang biak dengan caranya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu videonya, cukup panjang. Masih ada dialog yang kedua, ada pembahasan tentang kekosongan, kemudian tentang bahasa. Tapi saya akan buat mungkin nanti di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Kalau kalian suka hal-hal atau topik semacam ini, multidimensi, koneksi dengan dimensi lain, silahkan berikan like, berikan komentar kalau ada suatu pertanyaan atau hal yang belum jelas. Silahkan bagikan, kita akan ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.